Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar teman-teman, ketemu lagi ya hari ini dengan Nanang. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya, dan sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan membahas satu buku tentang forensik ya, yaitu network forensik ya. Nah, tapi sebelum lanjut, buat kamu yang belum subscribe di channelnya Nana, ayo di subscribe dulu ya, agar channel ini semakin berkembang dan menghadirkan konten-konten yang berkualitas di seputar dunia IT ya. Nah, balik lagi ngomongin ke buku ini, ke network forensik ya. Bukunya seperti ini ya. Buku ini ya, judul lengkapnya itu adalah Network Forensik ya, panduan analisis dan investigasi paket data jaringan menggunakan Wireshark. Jadi tools yang digunakan di buku ini itu adalah Wireshark. Nah, Wireshark sendiri kamu bisa download di internet ya. Dan buku ini juga menyediakan bonus, ada CD-nya, di situ juga udah ada network software Wireshark-nya, tapi versi yang lebih lama. Nah, untuk versi Wireshark terbaru itu kamu bisa download dari internet ya. Buku ini dikarang oleh Agus Kurniawan ya, dia juga sudah banyak menulis beberapa buku tentang teknologi informasi ya, dan kamu bisa dapatkan buku ini di toko buku terdekat di kota kamu atau di toko-toko buku online ya. Penerbitnya itu penerbit Andi ya. Itu kamu cek gitu ya, sampulnya itu seperti ini. Nah, apa isi buku ini ya? Ada beberapa bab, itu sampai 24 bab isi buku ini. Yang pertama, di bab pertama itu dibahas tentang bagaimana pengenalan network forensik. Nah, network forensik ini termasuk bagian dari digital forensik, dan forensik itu termasuk ilmu atau forensic science ya. Jadi ada misalkan untuk human forensik, kalau misalkan ada polisi itu menganalisis kasus kejahatan, nah itu melibatkan itu human forensik ya. Kemudian kalau kejahatannya berbasis digital, itu kita berarti menggunakan digital forensik. Nah, digital forensik ini dibagi lagi menjadi antara komputer forensik, kemudian network forensik. Nah, buku ini khusus membahas network forensik ya. Jadi kamu akan dikenalkan network forensik itu apa di pendahuluan buku ini. Nah, yang berikutnya itu dijelaskan tentang Wireshark tools yang digunakan untuk melakukan analisis paket-paket data jaringan di sini ya. Nah, kamu bisa download Wireshark-nya, atau di buku ini juga disediakan CD-nya, jadi bisa langsung diinstal di komputer kamu. Kemudian yang ketiga itu dibahas bagaimana melakukan instalasi Wireshark ya, bagaimana menginstalasi software tersebut di komputer kamu. Kemudian di bab 4 dijelaskan bagaimana menggunakan Wireshark yang sudah diinstal tadi. Kemudian di bab 5 itu dijelaskan bagaimana bekerja menggunakan capture Wireshark. Jadi yang file-file yang udah kamu capture tadi, kamu bisa analisis di situ ya. Nah, kemudian di bab 6 dijelaskan tentang filter paket data. Jadi kalau kita mau mencari paket data yang tertentu yang berhubungan dengan web browsing, nah itu bisa melakukan filter terhadap paket data tersebut. Nah, di bagian ke-7 atau di bab ke-7 itu dibahas tentang protokol ARP atau Address Resolution Protocol ya, salah satu protokol yang ada di TCP/IP. Kemudian di bab 8 itu dibahas tentang protokol ICMP ya. Di bab 9 itu dibahas tentang protokol DHCP atau Dynamic Host Control Protocol. Itu protokol yang memberikan IP address ya secara otomatis kepada klien yang ada di jaringan. Nah, berikutnya di bab 10 dibahas tentang protokol Dynamic Domain Name System ya. Protokol yang berfungsi untuk menerjemahkan alamat domain atau nama komputer ke IP address. Kemudian di bab 11 itu dibahas tentang protokol IP.
Di bab 12 itu tentang protokol TCP. Kemudian di bab 13 itu dibahas tentang protokol UDP. Di bab 14 dibahas tentang protokol HTTP. Di bab 15 tentang protokol FTP. Dan di bab 16 dibahas tentang protokol SMTP. Nah, kalau SMTP ini berhubungan dengan email ya. Nah, kemudian di bab 17 itu dibahas tentang POP3. Di bab 18 itu tentang protokol IMAP. Kemudian di bab 19 itu dibahas tentang wireless LAN. Nah, kemudian di bab 20 itu dibahas tentang protokol TLS atau SSL ya. Nah, jadi hampir semua protokol TCP/IP itu dibahas di buku ini. Jadi buku ini bagus banget nih ya, buat kamu yang pengen tahu bagaimana cara kerja protokol jaringan ya. Nah, kamu bisa melihat paketnya itu nanti menggunakan Wireshark tadi ya. Nanti kamu bisa analisis seperti itu. Nah, kemudian di bab 21 itu bagaimana menganalisis forensik pakai data protokol jaringan tadi ya. Jadi kan ada beberapa protokol tadi yang udah disebutkan ya di bab sebelumnya, itu nanti dianalisis ya. Contohnya bagaimana cara menganalisisnya itu nanti di bab 21 ini. Nah, kemudian di bab 22 itu akan dilakukan analisis forensik pakai data pada jejaring sosial. Jadi kalau misalkan kamu menggunakan Facebook, menggunakan Instagram, menggunakan Twitter dan sebagainya, nah itu bagian contoh menganalisis pakai datanya itu di bab 22 ini. Kemudian di bab 23 itu analisis forensik pakai data pada aplikasi jaringan. Ya, kalau misalkan menggunakan Yahoo Messenger dan sebagainya ya, itu bisa dilihat nanti di bab 23 ini ya. Nah, di bab terakhir itu dibahas bagaimana analisis forensik pakai data untuk sistem keamanan jaringan ya. Jadi sangat berkaitan ya antara forensik ini dengan keamanan jaringan komputer maupun keamanan komputer dan juga keamanan informasi ya. Nah, jadi buku ini sangat bagus karena banyak prakteknya dan juga teorinya juga ada dibahas di buku ini. Jadi saya rasa buat kamu yang belajar tentang keamanan jaringan dan juga belajar tentang forensik, ini patut untuk dapetin buku ini ya. Kamu cari di toko buku terdekat atau di toko buku online. Nah, mungkin itu dulu pertemuan kita hari ini ya, membahas sebuah buku tentang network forensik ya, pengarangnya Agus Kurniawan dan diterbitkan oleh penerbit Andi ya, penerbit yang berasal dari Jogja ya. Jadi kamu cari di kota kamu, di toko buku atau di toko buku online kamu bisa pesan ya. Bukunya judulnya Network Forensik dari Agus Kurniawan dan penerbit Andi. Nah, buat kamu yang udah nonton video ini, kamu bisa kasih like, kemudian komen kamu. Saya tunggu dan share video ini ke teman-teman kamu ya, biar mereka juga belajar apa yang kamu tahu. Dan kamu kunjungi blog saya, linknya ada di video ini juga ya. Dan terakhir nih, pasti ini kamu subscribe ya di channel ini karena gratis. Dan bunyiin belnya, jadi kalau ada video baru dari saya itu kamu langsung dapat notifikasinya ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.